Halo Pro Squad. Pada video kali ini, kita akan belajar untuk memanipulasi DOM. Yang pertama, kita bisa mengubah konten dari suatu elemen HTML. Salah satu caranya yaitu menggunakan properti inner HTML. Properti inner HTML ini dapat digunakan untuk mengubah konten dan struktur dari suatu elemen. Sebagai contoh, misalnya kita memiliki suatu halaman website sederhana. Untuk tampilannya yaitu seperti ini. Misalnya kita ingin mengubah konten dari elemen H1 dengan ID title ini. Kita bisa menggunakan inner HTML. Untuk mengambil elemennya itu kita menggunakan query selector. Karena kita menggunakan ID, berarti kita gunakan juga hashtag sebelum ID dari elemennya. Lalu kita menggunakan inner HTML sama dengan, dan ini adalah teks yang ingin kita masukkan ke dalam elemen H1 dengan ID title tersebut. Kemudian jika kita save dan kembali ke browser, nah sekarang tulisannya sudah berubah menjadi let's manipulate the DOM. Selain mengubah konten dari suatu elemen, inner HTML juga bisa digunakan untuk mengubah struktur elemennya. Misalnya kita ingin mengubah tulisan description ini, elemen P dengan ID description, kita ingin menjadikan tulisan here ini menjadi italic atau miring. Kita bisa menggunakan inner HTML, dan di sini kita bisa gunakan tag I agar here-nya menjadi italic. Kemudian kita save dulu, lalu kembali ke browser. Sekarang tulisan here ini sudah menjadi italic. Selanjutnya yaitu memanipulasi atribut elemen HTML. Untuk memanipulasi atribut, kita bisa menggunakan metode setAttribute. Sebagai contoh, kita ingin mengubah value dari atribut src atau source ini menjadi value yang baru. Nah, di sini kita buat suatu variabel image dan kita get dengan menggunakan query selector. Karena di sini menggunakan ID berarti pakai hashtag. Lalu kita ingin mengubah atributnya, mengubah value atributnya menggunakan setAttribute. SetAttribute ini sendiri menerima dua parameter. Yang pertama ini parameter yaitu atribut apa yang ingin kita manipulasi. Dan yang kedua itu adalah value yang baru. Kemudian di sini kita coba ingin mengkonsol juga, menampilkan di konsol value sebelumnya sebelum kita ubah dan value sesudah kita ubah. Lalu kita save dan kembali ke browser. Dan sekarang gambarnya pun sudah berubah menjadi value yang baru. Dan di sini kita bisa lihat value before atau sebelumnya itu ini dan yang baru itu yang ini. Selain itu, kita juga bisa memanipulasi elemen form. Nah, untuk memanipulasi tentu saja kita harus mendapatkan nilai formnya tersebut. Kita bisa menggunakan property.value untuk dapat nilai input form. Sebagai contoh, di sini ada contoh form sederhana. Dan jika ingin melihat tampilannya, kita bisa ke browser seperti ini. Ini adalah input form untuk menginput number yang kurang dari 10 nilainya. Di sini terdapat input dan di sini terdapat tombol submit. Kemudian kita inspect. Di sini, jika kita perhatikan pada code-nya, saat button diklik, maka dia akan menjalankan suatu function yang bernama myFunction. Di dalam function tersebut ini ada beberapa code juga. Di sini terdapat variabel X. Variabel X ini merupakan value dari input dengan ID num. Di sini menggunakan getElementById untuk mendapatkan elemennya. Atau teman-teman juga bisa menggunakan query selector dan menambahkan hashtag di sini untuk mendapatkan value-nya. Kemudian, jika ingin menampilkannya bisa menggunakan console log. Dan di sini
ada kondisi, di mana jika X itu lebih dari 10, maka teksnya ini tidak valid. Dan selain itu, maka teksnya itu valid atau di sini akan menampilkan OK. Dan respons yang ini, dari kondisi ini akan ditampilkan di dalam alert. Jika kita ingin melihatnya di sini, misal kita ingin menginput angka 9, lalu kita submit, inputnya OK karena dia kurang dari 10. Lalu di konsol log juga sudah tampil nilai input yang kita ketik tadi. Tapi kalau kita masukkan misalnya 89, lalu kita klik submit, di sini inputnya not valid karena 89 itu lebih dari 10. Dan di sini juga sudah tampil angka 89. Berarti kita sudah berhasil mendapatkan nilai dari form tersebut dengan menggunakan properti value.